Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah manajemen proyek. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Zara Olia Putri, lalu ada rekan saya, Setia Aji Saputra, lalu Muhammad Rafi Mahardika, lalu ada Karnoto dan Aisyah Intan. Pada tugas ini, kami mengambil studi kasus pada sebuah jurnal yang berjudul Earned Value Analysis dalam perencanaan konstruksi pembangunan gedung bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Lalu untuk latar belakang dari proyek ini yaitu proyek konstruksi merupakan kegiatan yang memerlukan pengelolaan waktu, biaya, dan sumber daya secara efektif agar dapat diselesaikan sesuai target. Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat menyebabkan tergantungnya jadwal pekerjaan dan menurunkan efisiensi proyek. Oleh karena itu, diperlukan metode pengendalian yang mampu memantau kemajuan proyek secara berkala. Proyek pembangunan gedung bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tahap 1 memiliki durasi rencana selama 110 hari dengan nilai kontrak sebesar 18,1 miliar rupiah. Berdasarkan penelitian, proyek mengalami keterlambatan pelaksanaan, sehingga diperlukan evaluasi kinerja proyek menggunakan metode Earned Value Analysis atau EVA untuk mengetahui kondisi jadwal proyek dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Lalu, untuk tujuan dari pengerjaan tugas besar ini yaitu untuk menyusun work breakdown struktur atau WBS dari proyek, menyusun penjadwalan proyek menggunakan Microsoft Project, mengidentifikasi jalur kritis atau critical path, menyusun research planning dan budgeting proyek, lalu menganalisis kinerja proyek menggunakan metode Earned Value. Lalu untuk profil proyek, nama proyek yaitu Pembangunan Gedung bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tahap 1, lokasi proyek yaitu di Universitas Brawijaya, jenis proyek yaitu Pembangunan Gedung Pendidikan dan Layanan bersama Fakultas Teknologi Pertanian. Lalu untuk nilai kontrak proyek sebesar 18 miliar 124 juta 819 Rp52, durasi rencana yaitu 110 hari kalender. Metode analisis yaitu menggunakan work breakdown struktur, penjadwalan menggunakan Microsoft Project, critical path method, research planning, budgeting, dan earned value analysis. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu work breakdown structure atau WBS pada proyek pembangunan gedung bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini terdapat 5 jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pekerjaan persiapan, yang kedua ada pekerjaan struktur, yang ketiga ada pekerjaan arsitektur, yang keempat ada pekerjaan utilitas dan MEP, yang terakhir ada pekerjaan akhir. Yang pada pekerjaan pertama itu terdiri dari 4 pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, yang kedua ada protokol pencegahan COVID-19, yang ketiga ada pekerjaan tanah, yang keempat ada pekerjaan pondasi. Yang kedua yaitu pekerjaan struktur terbagi menjadi 5, yaitu ada struktur lantai 1, struktur lantai 2, struktur lantai 3, struktur lantai 4, dan struktur lantai 5. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan arsitektur. Yang pertama ada arsitektur lantai 1, yang kedua ada arsitektur lantai 2, yang ketiga adalah arsitektur lantai 3, selanjutnya ada arsitektur lantai 4, dan yang terakhir ada arsitektur lantai 5. Yang keempat yaitu pekerjaan utilitas dan MEP itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ground tank, yang kedua ada mechanical, yang keempat ada electrical, yang ketiga ada elektrikal, yang keempat ada elektronika. Yang terakhir yaitu pekerjaan akhir yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengujian sistem, yang kedua commissioning, yang ketiga ada pembersihan akhir, yang keempat ada pemeriksaan akhir, yang terakhir yaitu ada serah terima pekerjaan. Berikut ini merupakan daftar aktivitas dan durasi proyek. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik,
Berikut adalah data dari WBS yang dimasukkan dalam MS Project. Terlihat pembangunan gedung UB itu memakan waktu 110 hari, dan yang paling banyak memakan waktu adalah pada arsitektur lantai 1. Setelah dimasukkan dalam MS Project, akan dibuat Gantt secara otomatis, dimulai dari yang pertama yaitu tanggal 6 bulan 9 terlihat, dan selesai pada tanggal 24 bulan 12. Dan selanjutnya akan disampaikan critical path oleh teman saya, Raffi. Baik, untuk critical path-nya bisa dilihat di layar sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat pada critical path ada di yang warna merah itu plafon lantai 1, kemudian pintu dan jendela lantai 1, kemudian yang merah lagi ada lantai 2, plafon lantai 2, serta pintu dan jendela lantai 2. Bisa kita lihat lagi ke bawahnya juga. Si aman. Ya, berikut critical path-nya yang sudah kami analisa. Oke, baik. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang added value. Nah, di added value itu kita akan menjelaskan tentang BJWS, BJWP, AC, SV, CV, EAC, VAC, dan SPI. Nah, sebelumnya di bagian entry atau antrian ini kita bisa menentukan untuk added value-nya, kita masukkan di bagian entry. Nah, di sini terdapat beberapa acuan, ini ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 1% yang menunjukkan dari persentase proyek tersebut telah dilaksanakan. Nah, berdasarkan data dari paper pada tanggal 24 Desember itu masih 63%, di mana ketika dimasukkan dalam S project maka masukkan ke 50%, yang dikarenakan belum mencapai batas 75%, maka di sini kita masukkan untuk 50%. Nah, kemudian untuk maka aktual cost-nya adalah 9.401.719.370 rupiah. Nah, kemudian untuk menampilkan bagian added value, kita masuk di bagian sini, tombol bagian yang kosong ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita mertabel dan juga added value. Nah, di sini terdapat beberapa, ada BJWS, BJWP, AC, kemudian SV, CV, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan fokus ke SPI. Baik, kemudian di sini terdapat beberapa kolom, ada BJWS, BJWP, AC, SV, CV, dan juga lain sebagainya sampai dengan SPI. Nah, di sini saya akan fokus ke SPI, di mana SPI ini menunjukkan dari tingkat persentase proyek tersebut telah dilaksanakan. Nah, di sini terdapat 0,52% untuk secara keseluruhan. Satu ini menunjukkan bahwa proses telah dilaksanakan, dan juga di bawah masih banyak yang nol karena proses masih banyak juga yang belum dilaksanakan. Nah, kemudian di BJWP ini merupakan aktual cost yang telah dikeluarkan. Kemudian di SV ini merupakan dana yang masih sisa. Nah, BJSV ini ditentukan berdasarkan nilai BJWP dikurangi dengan BJWS. Nah, kemudian dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan dari gedung Fakultas Pertanian UB mengalami keterlambatan, di mana di sini dari SPI juga masih banyak yang bernilai nol atau belum terlaksana. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, baik, itu merupakan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.